Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat terakhir di bulan Rajab ini, bertepatan kita dengan pekan terakhir dari bulan Rajab ini. Biasanya kaum muslimin memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa penting dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang ini menegaskan kepada kita bahwa kita dengan Palestina memiliki integrasi, memiliki hubungan yang sangat kuat. Bagi diri Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa dan mengimami para nabi, teman-teman seperjuangan Rasulullah SAW dalam mengimani dan menebar risalah Islam. Karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita kesempatan singkat ini, setelah kurang lebih hampir 4 bulan saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, tetapi mereka tetap teguh dan kokoh. Dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini, kita kembali mengingat setelah sekian lamanya Masjid Aqsa dikuasai kaum muslim, kemudian Panglima Islam Salahuddin menaklukkannya. Ma'asyiral muslimin, sebelum menaklukkan itu ada proses panjang. Paling tidak sebelum beliau memenangkan perang Hittin dan membebaskan Al-Quds, 2 tahun sebelumnya beliau sakit parah. Maradun syadidan. Beliau sakit parah. Bahkan para dokter yang mengobatinya, para tabib yang merawatnya berpesan kepada beliau agar beliau berwasiat, karena kemungkinan besar ajal akan segera datang. Apa wasiat beliau saat beliau sakit berat ini? Beliau berwasiat, bernadar, jika Allah beri kesembuhan kepadamu. Ini 2 tahun sebelum beliau menaklukkan Al-Quds. Jika Allah memberikan kesembuhan kepadamu, maka aku akan perangi orang-orang Eropa yang telah menistakan Masjid Aqsa. Saya akan menaklukkan, membuka Masjid Aqsa, walaupun semua harta, semua yang saya miliki, termasuk jiwa saya, harus dikorbankan untuk itu. Ma'asyiral muslimin, bahkan beliau juga bersumpah ingin membunuh langsung seorang raja Nasrani yang bernama Arnald, Raja Kap, wilayah Kap, yang telah membunuh kaum muslimin, menjegal harta kaum muslimin, mengambil harta mereka. Dengan sombong ia berkata, "Aina Muhammadukum?" Di mana Muhammad kalian? Kok tidak bisa menolong? Maka beliau bersumpah, Salahuddin akan membunuh raja zalim ini dengan tangannya sendiri. Berangkat dari tekad kuat inilah, kemudian beliau dengan izin Allah berhasil membuka dan menaklukkan Palestina, Masjid Aqsa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sudah hampir 4 bulan ini, saudara-saudara kita di Palestina juga dibombardir. Bahkan
bom yang dijatuhkan di Palestina bisa jadi jauh lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu masyarakat muslimin, kita perlu belajar dari Salahuddin dan saudara-saudara kita di sana yang mampu bertahan, tetap sungguh, tetap kokoh, tetap kuat, walaupun mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ada beberapa langkah yang memiliki kesamaan, memiliki kemiripan antara Salahuddin dengan saudara-saudara kita di sana. Salahuddin mengatakan setelah beliau menaklukkan Masjidil Aqsa, innahum ayat muslimun, innahum ayat as-salibiyun lan ya'udu ilaiha ma dunna rijal. Dengan penuh keyakinan beliau Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, mereka para salibis itu tidak akan mungkin kembali menaklukkan Palestina, Al-Quds, maduna rijal, selama kita ini adalah rijal, para pejuang, para pahlawan. Rijal yang memiliki karakter, yang berangkat dari iman yang kokoh, iman yang kuat. Salah satu karakternya adalah as-sidq, jujur dan bersungguh-sungguh. Kejujuran ini luar biasa sekali dampaknya. Bahkan Rasulullah menguji dan mengangkat derajat orang-orang yang jujur dalam sabda beliau, man talaba syahadata bi sidq ballaghahu Allah manazil syuhada walau mata ala firashihi. Yang menginginkan mati syahid dengan penuh kejujuran, Allah akan sampaikan pada sisi para syuhada walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Jujur dan sungguh-sungguh dengan motivasi dan niat kita. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi memenuhi apa yang beliau niatkan dan beliau nazarkan. Diriwayatkan beliau tidak pernah, bahkan tidak sempat bergurau sebelum Al-Aqsa ditundukkan. Karena itu kejujuran sejak dari niat menjadi sangat penting untuk kita semua kaum muslimin. Jujur dalam beragama, jujur dalam berislam. Insya Allah, Allah akan membalas kejujuran kita dengan balasan sebaik-baik. Ma'asyiral muslimin, karena kita juga sebentar lagi memiliki momen penting, memilih pemimpin bangsa. Kejujuran atau as-sidq merupakan salah satu syarat dan karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia, kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah rampasan perang yang sangat banyak. Tetapi tidak ada satupun di antara pasukan kaum muslimin yang berani mencatut, mengambil dan mengkorupsi sedikit pun barang-barang tersebut. Maka Umar pun takjub dan memuji pasukan Islam ini. Luar biasa pasukanku, pasukan yang sangat berani dan jujur. Di tengah ketakjubannya datang Khalifah Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beliau berkata kepada Khalifah Umar, bagaimana tidak pasukanmu wahai Umar bersikap jujur dan tidak korupsi, tidak mencabut sedikit pun ghanimah rampasan perang yang didapat. Laqad afafta fa'afu walau rata'ta larata'u. Karena engkau wahai Khalifah Umar telah berlaku jujur dan adil, maka pasukanmu pun bersikap jujur.
Sebaliknya, jika engkau curang, culas dan korup, maka mereka pun pasti juga curang dan korup. Karena itu terkenal ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung dari kualitas agama pemimpin mereka. Diriwayatkan dalam sejarah bahwa salah satu raja dari Khilafah Umayyah, Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik, adalah khalifah yang gemar membangun bangunan yang megah dan besar. Maka rakyatnya pun jika bertemu antara mereka, yang menjadi obrolannya adalah seputar bangunan. Rumahmu seperti apa fasilitasnya? Kamarnya ada berapa? Karena khalifahnya raja yang gemar membangun bangunan fisik dan infrastruktur. Kemudian berikutnya Sulaiman bin Abdul Malik, juga dari Bani Umayyah, seorang khalifah, seorang raja yang gemar kuliner, suka makan-makan dan suka menambah pasangan. Maka obrolan rakyatnya pun sehari-hari jika bertemu seputar kuliner dan menambah pasangan juga. Kemudian datanglah Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, yang hanya memerintah kurang lebih 2 tahun, tahun 99 sampai 101 Hijriah, dengan kesubudannya, dengan kewaraannya, keadilannya, kejujurannya. Zakat melimpah ruah, harta melimpah ruah, rakyatnya makmur, sehingga zakat pun ditolak-tolak karena semuanya merasa sebagai muzaki, bukan mustahik. Dan obrolan antara rakyatnya jika saling bertemu adalah obrolan seperti obrolan khalifahnya yang zuhud. Bagaimana ibadahmu, bagaimana tilawah Qur'anmu. Karena itu an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat umat adalah cermin dari kualitas agama pemimpinnya. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Dari peristiwa Isra Mi'raj dan keteguhan saudara-saudara kita yang mempertahankan tanah suci kaum muslimin, muqaddasat, situs-situs suci kaum muslimin, dengan keteguhan hati mereka dan kejujuran mereka dengan iman mereka, kiranya patut menjadi teladan dan contoh untuk kita semua. Mungkin kalau saya sebutkan sahabat terlalu jauh, tapi saudara-saudara kita yang juga hidup di masa kita ini telah memberikan contoh kepada kita bagaimana iman dan kejujuran dapat meneguhkan kehidupan kita yang serba terbatas ini. Sekali lagi, mari kita kuatkan kejujuran kita, keteguhan kita dalam beriman dan berislam, karena itu yang akan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran dalam beriman, berislam, dalam bersikap, kemudian menjadi karakter sehari-hari kita, kiranya juga menjadi penguat kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang suka menipu. Karena dalam hadis Rasulullah berpesan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab, u'iduka billah min imarati sufaha." Wa ma imaratu sufaha? Ka'ab bin Ujrah bertanya. Setelah dipesankan oleh Rasulullah, "Ya Ka'ab, saya mintakan kepada Allah perlindungan untukmu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh." Ka'ab bin Ujrah bertanya, yang dimaksud pemimpin yang bodoh itu seperti apa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Man dakhala 'alaihim wa a'anahum 'ala dhulmihim wa saddaqahum bi kadhibihim falaysa minni wa lastu minhum wa lam yarid 'ala al-hawl."
bergabung dengan mereka, kemudian menolong kezaliman mereka dan membenarkan kebohongan mereka, dia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, dan tidak akan minum dari sungai atau telaga Al-Haud Al-Kautsar. Wa man lam yadkhul alaihim, tidak bergabung dengan mereka, tidak menemui mereka, wa lam yu'in ala dhulmihim, tidak membantu mensupport kezaliman mereka, wa lam yusaddiq bi kadhibihim, tidak membenarkan kebohongan mereka, fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu 'ala al-haud, maka dia adalah golonganku dan aku bagian darinya, dan dia akan minum dari telaga Al-Haud Al-Kautsar. Maka kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita kuatkan kejujuran kita kepada Allah dalam berislam, beragama, dalam memilih pemimpin. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari dikuasakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, yang lebih mengedepankan kebohongan, kezaliman daripada kemaslahatan dan kebaikan rakyat dan umat ini. Ma'asyiral muslimin, dalam kondisi seperti itu, ini termasuk prediksi Rasulullah SAW di akhir zaman yang seharusnya tidak membuat kita ciut atau berpatah semangat. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "In qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah." Kalaupun besok akan terjadi kiamat, di tangan kita ada benih, ada bibit. Fa in sata'a an yadrisaha falyaf'al. Jika masih mampu untuk menanamnya, tanamlah. Bibitnya bibit kurma bukan sehari, 2 bulan, 3 tahun, bertahun-tahun baru akan berbuah. Tapi Rasulullah mengatakan, fasilah ini bibit kurma, tanam. Akhir zaman bukan berarti kita harus merasa lemah, memahami hadis-hadis Rasulullah secara negatif dan pasif. Hadis-hadis tadi mengingatkan kita jangan sampai kita termasuk yang tergoda dan terfitnah dengan fitnah akhir zaman tersebut. Dalam kondisi tadi muncul orang-orang, kata Rasulullah, wa yaqtibu fiha ruwaidah, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi akhlak, kompetensi moral, kompetensi keilmuan, kapasitas keilmuan, tetapi fi amril ammah, mengendalikan urusan publik ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk banyak bertawud, memohon perlindungan kepada Allah dan meningkatkan kejujuran kita dalam agama ini, agar Allah berikan kepada kita pemimpin yang memiliki kualitas keagamaan yang baik dan kemudian akan berdampak kepada rakyatnya, berpengaruh kepada keadilan, kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang digolongkan sebagai Khalifah